Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah bergabung di sini. Kembali lagi kita di perkuliahan jarak jauh klasifikasi iklim seperti itu. Dan setelah Pak di kita akan melakukan beberapa materi yang akan di pertemuan pertama kita akan melihat bahan sesuai dengan keadaan pada saat praktikum nantinya. Nah, itu kan pembahasan di pertemuan kedua. Tidak ada pertemuan ya, karena saya pertemuan 2 yang lalu itu saya hanya kirimkan slide-nya saja berupa teori, karena saya sudah pasti diberikan di mata kuliah teorinya gitu. Jadi saya tidak membahas katanya. Nah, untuk tatap mukanya atau misalkan perkuliahan jarak jauh cara daringnya itu akan dilaksanakan pada saat praktikum. Nah, saat ini kita akan mulai masuk ke dalam praktikum homogenitas data. Yang baca slide yang dari saya minggu lalu, itu ada tentang missing data dan homogenitas data ya. Di praktikumnya itu, pertemuan sekarang kita bahas homogenitas datanya dulu, kemudian pertemuan selanjutnya atau minggu depan baru kita masuk ke missing data. Gitu. Sebenarnya mungkin di antara kalian ada yang sudah paham ya tentang homogenitas data, gitu kan, kemudian mengisi data kosong. Saya rasa sih bukan hal yang sulit untuk dipelajari, dan ada kemungkinan juga kalian mungkin sudah mendapatkannya di perkuliahan yang lain gitu. Ya, jadi kalau misalkan kalian ada yang sudah mendapatkan pembelajaran tentang ini, jadikanlah ini atau anggaplah ini sebagai refresh kembali keilmuan yang sudah kalian dapatkan. Bagi yang belum mengenal tentang uji homogenitas data ataupun pengisian data kosong, ya kita pelajari bersama-sama di pertemuan kali ini ya. Baik, di pertemuan kali ini akan membahas lebih fokus kepada homogenitas data. Nah, apa sih homogenitas data itu? Kan menyatakan ada dua pasang data yang dinyatakan homogis bisa mewakili identik dengan data yang lainnya, gitu. Sama homogen dengan homogenitas data, sehingga data tersebut dapat memberikan bahwa uji atau yang kita analisis memang berasal dari populasi data keragamannya, seperti itu ya. Jadi ini juga sebenarnya membantu sekali apabila kita ingin mengisi data kosong gitu kan, dan kita ambil misalkan data stasiun terdekat gitu. Data stasiun terdekat itu bisa mewakili atau dikatakan homogen atau tidak dengan data stasiun yang kosong ini itu yang akan kita isi. Nah, lakukanlah Oke. Nah, jadi untuk mengukur keadaan cuaca gitu, kalau kita kaitkan dengan cuaca atau iklim itu memang diperlukan sekali ya homogenitas antara pengukuran dan harga. Nantinya keakuratan data itu dapat kan gitu dalam melakukan pengukuran, dan error pun akan bisa ditekan dengan sekecil mungkin ketika datanya. Ciri-ciri dari data homogenistik yang sama itu aja dulu gitu ya. Karakteristik dari data kan dan bisa kita lihat dari grafik nantinya gitu ya.
Nah, dalam menguji homogenitas ini, pada praktikum kali ini ada 3 metode yang akan digunakan. Pertama adalah metode, kita pelajari rantes dulu, kemudian ada Helmert, yang terakhir adalah kurva massa ganda ya kalau nggak salah, kurva massa ganda gitu. Nah, yang di kurva massa ganda ini di sini bisa kita tentukan nanti faktor koreksi gitu. Sedangkan kalau di Helmert dan uji doang gitu, uji apakah homogen atau tidak antara data A dengan data B. Nah, kalau kalian misalkan bisa melihat di share screen yang saya berikan di sini kan sudah data stasiun A dan data stasiun B. Tuh. Katakanlah ini adalah data curah hujan misalkan. Pertama ini per tahun ya, tahun 1, tahun 2, nah ini tahun 1, tahun 2, dan seterusnya sampai tahun ke-19 gitu. Nah, nanti pada saat ini saya hanya mencontohkan saja. Nah, nanti pada saat praktikumnya itu silahkan stasiun yang berdekatan, yang kira-kira menurut kalian bisa berdekatan, dua stasiun berdekatan, ambil data curah hujannya, mau berapa data gitu kan, mau 10 tahun, 10 tahun lah, minimal 10 tahun. Minimal 10 tahun, kemudian dilakukan uji rantes atau kemudian Helmert dan kemudian kurva massa gandanya gitu ya. Oke. Nah, data yang ditampilkan di sini, ini kan ada 1, 2, sampai 19, ini adalah mencerminkan tahun gitu ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, 7, 8, 9, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang A adalah stasiun A tentunya ya. Kemudian yang B. Nah, data yang ada di dalamnya itu adalah data curah hujan. Misalkan ya, ini hanya pemisalan saja. Nanti silakan praktik untuk cari data curah hujan tahunan gitu ya, tahunan. Nah, kemudian didapatkan curah hujan tahunan, jadi kemudian disusun dari tahun data kalian tuh dari tahun berapa, 91 sampai 2010 misalkan. Berarti data pertamanya adalah data tahun 1991. Tahun terakhir atau tahun terbaru. Kan seperti ini hujan ya. Saya hanya menginput ngasal aja angka gitu. Oke, kemudian didapatkan angka-angka seperti ini, dibandingkan nanti antara stasiun A dan stasiun B, uji 3 uji ini. Nah, yang pertama langsung saja kita masuk ke uji yang pertama atau run test. Di run test ini caranya adalah yang pertama membagi nilai stasiun B atau stasiun utama kajian kita dengan stasiun pembanding ya, seperti itu. Jadi kalau di dalam kasus contohnya ini, oke, kita kasih note sebentar di sini. Kasih note bahwa stasiun A akan kajian. Kemudian stasiun B itu stasiun pembandingnya. Nanti yang kajian dibagi yang pembanding. Yang kajian adalah stasiun A dan yang pembanding adalah stasiun B. Maka kita buat satu kolom lagi di sini, A banding B atau upper B. Tinggal dibagi saja. Nah, seperti itu. Drag saja.
Oke, biar nggak pusing kita kurangin komanya, cukuplah 2 angka di belakang koma. Adalah mencari rata-rata antar. Saya pindahkan dulu. Kita cari rata-rata dari A per B ini. Jadi yang A per B ini kita cari rata-ratanya. Cari rata-rata seperti ini. Kemudian kalau di rantes ini ada simbologi U gitu ya. U ini adalah untuk kan apakah data ini homogen atau tidak. Nanti ada daftar apa namanya, daftar tabelnya gitu, tabel nilai U. Nah ya, sekarang kita sudah merata-ratakan, kemudian membandingkan nilai A per B ini, yang A per B ini, dengan nilai rata-ratanya. Ratanya, bila dia lebih kecil dari nilai rata-ratanya, ditanda negatif. Kemudian apabila dia lebih besar dari rata-ratanya, maka kita beri tanda positif. Seperti itu, mari kita coba. Oke. Kita bandingkan 1,32 dibandingkan dengan 1,6, tentu dia lebih kecil, maka kita kasih tanda negatif gitu. Lebih kecil, negatif. Oke. 5 tentunya juga lebih kecil, 0,57 juga lebih. Oke, sorry. Ini juga lebih kecil. Biar karena ini datanya kan cuma 19 tahun, gimana kalau misalkan datanya itu lebih dari itu gitu kan, bisa 20 tahun atau apa, dan kita kesulitan, kita pakai fungsi if aja itu juga bisa. Kita pakai if itu kan if kita bandingkan kan ya, ini ternyata dia lebih kecil dari nilai rata-ratanya, maka akan bernilai jika dia tidak lebih kecil, berarti if lagi D6 D6 lebih besar, maka dia positif. Itu positif. Bukan berarti ya, sampai ke bawah. Oke, sorry ada yang salah. Ini ya, harusnya dikunci apa D21 ya. Ini rata-rata tuh D21. Oke, ini berarti dikunci ini oke, so ya, kalau
0,33 tentunya dia lebih kecil, 0,97 dia lebih kecil, 1,09 dia lebih kecil, 1,14 dia lebih kecil, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini penandaan. Kita kasih saja tanda gitu ya. Nah, baru kita masuk nilai U. Bagaimana nilai U ini dalam uji atau orang tes ini? Nilai U adalah kita coba kelompokkan dengan tanda yang sama gitu ya, dengan tanda yang sama kita kelompokkan. Ini berarti kan yang berurutan ya, yang berurutan. Nah, ini kita lihat tandanya sama nih, negatif semua. Nah, tiba-tiba dia udah berubah positif, berarti ini tidak nih. Oke, ini kita kelompokkan sehingga ini bisa kita buat image. Oke, kita kasih satu kelompok satu. Kemudian ini juga kita match ya, ini juga kasih satu. Tuh. Ini berarti dengan ini kelompoknya. Oke. Ini dengan ini. Ini. Nah, lalu bagaimana dengan ini yang tidak ada pasangan datanya, gitu kan? Bukan yang tidak ada pasangan datanya, nah kita kosongkan aja. Kata ini memang harus data yang berpasangan minimal. Kalau namanya pasangan itu kan dua gitu ya, nggak mungkin satu data itu disebut berpasangan saja. Lalu kita jumlahkan ada berapa? Nilai U-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti nilai U-nya adalah 6. Sudah ketemu nilai U-nya 6 ini, baru kita merujuk kepada tabel ya. Tabel dari rantes ini. Nah, seperti apa tabelnya? Nanti akan saya berikan sebentar. Saya cari dulu tabel. Gimana tadi ya? Nah, ini sudah saya temukan di tabel nilai untuk data yang homogen. Ini sumbernya anonim 19.8 19.7. Nah, ini. Semoga terlihat ya. Dari sini ada nilai tabel 2.2 kisaran harga U untuk data yang homogen. Tabelnya kita lihat jumlah kita punya jumlah data berapa? Kita punya data 19 data ya.
data berarti 19 tahun. Berarti jumlah datanya 19. Nah, lihat di sini jumlah datanya 19 yang mana nih? 16, ada 18, ada 20. Nah, 19 itu masuk yang mana nih? Masuk yang 20 atau 18? Nah, pembulatannya adalah pembulatan ke atas. Nah, kalau ini pembulatan ke atas. Jadi ketika kita mendapatkan data 17, berarti dia masukin ke 18. Kalau kita menemukan jumlah datanya itu 11, berarti kita masukkan ke pembulatan ke atas, berarti 20. Kita lihat jumlah data 20 ini. Di yang 20 ini, kisaran nilai U-nya, apabila dia ingin homogen ya, apabila ingin dikatakan homogen, maka kisaran nilai U-nya itu harus bernilai 8 sampai dengan 13. Sedangkan di sini jelas nilai U-nya adalah 6, itu tidak masuk nih. Tidak masuk kisaran U untuk data 20. Untuk kalau kita pembulatannya ke bawah ya ke 18, dia juga nggak masuk. Jadi sudah pasti dikatakan bahwa data ini tidak homogen. Gitu ya. Kesimpulannya bahwa data stasiun A dan stasiun B tidak homogen seperti itu. Yaitu untuk uji run test. Jadi nanti silahkan kalian cari datanya, suhu boleh sih, terus mau data, pokoknya kita kan menguji homogenitas intinya gitu ya, terserah mau data apapun itu, tapi kalau bisa yang berkaitan dengan keilmuan kita gitu, mau curah hujan kayak mau suhu kayak mau apa gitu kan. Kalau saya sarankan sih yang gampang ya curah hujan lah sama suhu. Kalau bisa sih ada yang ngambil suhu juga gitu. Kalau suhu kan bisa misalkan kita kan dalam 1 tahun gitu kan kita lihat bulannya gitu kan, bulan misalkan stasiun A-nya itu Indramayu, stasiun B-nya itu Loh Bener, misalkan itu kan berdekatan, kemudian diambil nilai suhunya di tahun yang sama dengan bulan yang berbeda, gitu. Homogen atau enggak. Jadi datanya data bulanan, jadi 1 sampai 12 kalau 1 tahun. Kalau misalkan 2 tahun berarti 1 sampai. Kalau yang curah hujan paling bagus sih bikin tahunan aja gitu, dari tahun berapa. Karena kalau data curah hujan cenderung lengkap sih kalau saya rasa curah hujan BMKG. Ya seperti itu ya. Jadi silahkan cari datanya 2 stasiun yang berdekatan, perbandingkan apakah dia datanya homogen atau tidak. Itu untuk uji homogenitas dengan metode run test. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang bertanya tentang metode run test? Saya rasa sih mudah. Mungkin juga kalian sudah pernah juga. Gimana untuk metode run testnya? Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Dari si materi izin bertanya, Pak. Untuk datanya itu kan CH itu kan di BMKG biasanya harian, Pak. Kalau untuk tahunan itu di rata-rata atau dijumlahkan? Nah, gimana nih? Menurut kamu, data curah hujan kalau tahunan diapain? Ayo. Ya, kamu coba cari data yang rilis bulanan. Ada kan kalau yang rilis bulanan, kalau nggak salah ada deh. Bulanan. Kalau nggak salah ada. Kalau bulanan ada, kamu bisa aja gini ya. Bisa aja kamu ambil di bulan yang sama, katakanlah Januari. Di bulan Januari, karena kemudian kamu kamu buat dari tahun ke-1 sampai tahun ke-19 itu Januari semua, bisa kayak gitu. Itu nggak masalah, itu bisa kayak gitu. Mau rata-rata bulanan boleh. Kalau nggak salah curah hujan tuh rata-rata bulanan, enggak sih? Coba saya pengen tahu nih. Rata-rata apa kan kalau curah hujan itu
itu nggak bisa dirata-rata kan. Kalau nggak salah dia harus akumulatif selama 1 bulan itu berapa, nggak boleh rata-rata kalau tidak salah seperti itu. Jadi kalau data tahunan lebih baiknya sih kamu cari data bulanan aja biar aman ya, biar nggak menyalahi kaidah. Bulan Januari ya udah Januari aja semua gitu. Jadi tahun 1 sampai 19 tuh data yang bulan Januari aja. Kita kan cuma ingin membandingkan dua data apakah dia homogen atau tidak, ya kan seperti itu. Oke. Seperti itu ya. Nggak terlalu ribet. Nanya Pak. Izin Pak, nama saya Yazid Berlianul. Izin tanya Pak, ini kan homogenitas kan untuk membandingkan apakah homogen. Jika misal data hujan harian kan Pak. Jadi misal hari ini stasiun A sekian 10 mm dan hujan di stasiun B 15 atau berapa gitu kan. Bukannya itu tetap bisa diuji homogen Di hari yang sama. Iya, di hari yang sama, di waktu yang sama, Pak. Iya, bisa. Untuk jangan terpaku dengan perkataan saya ini. Kan saya hanya ngasih contoh, ini kan bertahun gitu. Tapi kalau misalkan saya masalah data, saya bebaskan gitu. Bebaskan dengan artian gini, untuk menguji suatu data itu homogen atau secara kasat mata, kita bisa melihat bahwa data tersebut memiliki karakteristik yang sama. Misalkan lokasinya berdekatan, kita uji homogenitasnya itu bisa. Kemudian waktunya bersamaan itu bisa kita uji homogenitasnya gitu ya. Yang penting skala waktunya sama, tempatnya juga berdekatan, itu tuh bisa dilakukan uji homogenitas. Jadi saya membebaskan kalian untuk mengambil datanya, mau data harian, bulanan ataupun tahunan. Berarti yang penting ya gimana? Kalau misal semakin dekat lokasinya berarti kemungkinan semakin homogen ya Pak? Kemungkinan semakin homogen karena alat pengukur hujan itu kalau tidak salah ada radiusnya kan, radius keakuratan dia tuh bisa mewakili satu titik pengamatan curah hujan atau satu titik pos hujan itu kan bisa mewakili radius berapa gitu. Seharusnya gitu kan. Selama data pos itu masih di dalam radius yang sama, itu bisa saling homogen seharusnya. Semakin berdekatan ya harusnya semakin homogen. Kecuali ada galat dalam pengukuran. Nah, itu lain hal. Siap, terima kasih Ada lagi? Kita lanjut dulu ya ke yang masih menggunakan data yang sama. Masih data yang di Ramtes ini kita gunakan. Untuk yang Helmert, nah ini masih bisa kalian lihat ya. Saya di sini juga tidak memberikan tidak memberikan satuan, tidak memberikan ini data apa. Pokoknya ini ada 2 data aja. Ada 2 data. Datanya itu ada 19 jumlahnya, ada pengamatan A dan pengamatan B, intinya seperti itu. Untuk memudahkan kalian membayangkan, saya katakan ini stasiun A, stasiun B. Gitu. Dan ini data curah hujan tahun pertama sampai tahun 19. Tidak harus nanti kalian tahun gitu ya, per tahun. Atau tidak mesti juga kalian curah hujan, tidak harus juga, bisa suhu, bisa data yang lain gitu. Aja di sini saya tidak menampilkan tahun, jadi tidak ada batasan untuk itu, explore lah gitu kan. Sekarang kita mulai, bentar. Untuk yang uji Helmert. Untuk yang uji Helmert, kita bisa itu agak mirip-mirip sebenarnya dengan yang tadi cuman bedanya dia ada istilahnya sequence sama change gitu ya, ada sequence sama
Penandaannya juga masih sama, menggunakan positif, negatif, gitu kan, untuk mana yang sequence, mana yang change. Menggunakan langkah yang sama dengan yang tadi, bagi gitu kan, nilai A dengan nilai B, masih sama lah, intinya sama proses pengerjaannya sama. Kalian juga bisa tinggal mengcopy datanya aja sih sebenarnya. Ini kemudian kita rata-ratakan masih sama. Pada saat penentuan sequence sama change-nya aja juga. Ini tanda. Ini kita ada istilahnya kalau di yang Harvard itu sequence sama change. Apa perbedaannya sequence sama change? Kalau tadi kan nilainya U aja udah kan, kalau yang di rantes itu U. Kalau ini ada sequence sama change. Kalau dari segi penamaannya, kalau change itu kan berarti tanda ya, perubahan. Change adalah perubahan. Yang dimaksud perubahan di sini adalah perubahan tanda. Ketika dia awalnya bertanda negatif menjadi positif, ataupun sebaliknya dari positif menjadi negatif, itu kita kategorikan change. Nah, itu aja dulu ya, yang paling mudah itulah melihat change. Itu di sini ya, dia berubah dari negatif menjadi positif. Berarti ini masuk. Oke, satu. Nah ini ya, positif jadi negatif. Satu lagi. Juga ada. Ini juga. Di data ke-15 dan 16. Kemudian ada lagi yang ini ya. Nah, kita sudah dapat yang change-nya. Kemudian kita cari yang sequence. Sequence itu adalah data yang berpasangan satu-satu atau misalkan sepasang. Jadi cuma ada dua data yang sepasang, tandanya sama. Itu kita kelompokkan dalam sequence. Nah, dalam hal ini, dalam kasus data yang ini ya, kita ambil. Nah, ini satu sequence berarti ini satu. Oke, satu. Ini kan tidak bisa kita katakan sequence karena ini berubah tandanya. Bisa kita katakan sequence. Tuh, ya. Ini. Oh ya, ini juga. Ini bisa. Nah, ini nggak bisa ya. Nah, ini nggak bisa ke sini karena ini sudah berpasangan dengan ini. Ini karena berbeda tanda, maka dia tidak masuk dalam sequence. Udah, setelah itu tinggal dijumlahkan saja. Ada berapa? Tinggal bisa.
8 data sequence. Kemudian ini ada 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 data. Oke. Kemudian untuk mengetahui apakah dia homogen apa tidak, itu ada gunakan persamaannya itu seperti apa, kita akan saya berikan. Ini dia persamaannya ya. Ini adalah sequence, C ini adalah apabila nilai pengurangan dari nilai S dengan C atau S dikurang C, jika nilai S kurangi C itu masuk ke dalam range ini, maka dia dikatakan homogen. Coba kita lihat apakah dia homogen atau tidak ya. S dikurangi C berarti kan itu 2. 8 kurang 6, 2. N itu adalah jumlah data, 19 kurang 1, 18. Akar 18 berapa? 18 berapa? Oke, langsung saja kita lihat. Teman-teman. Kurang 1. 4 setengah. Angkat bertanda negatif. Positif ya. Positif. Oke, dan S dikurangi C adalah 2. Nah, nilai 2 ini kan lebih besar dari negatif 4, dan dia juga lebih kecil dari positif 4, maka data ini dikatakan homogen. Nah, pertanyaan, kenapa berbeda antara Rantes dengan Helmert? Kalau Rantes tadi kan hasilnya jelas-jelas tidak, dia di luar ini kriteria atau kisaran nilai U kan, nilai U-nya dia 6, dia di luar kisaran 8 sampai 13, maka dia dikatakan, sedangkan di Helmert dia dikatakan homogen. Lah, kenapa bisa seperti itu? Memang metode yang digunakan berbeda dan peruntukannya juga berbeda gitu. Ini biasanya dia akan lebih presisi atau lebih akurat itu ketika digunakan untuk menguji homogenitas dari data yang besar. Ya, data yang besar itu data yang banyak, itu lebih banyak. Kalau ini kan hanya 19 ya, masih terhitung kecil lah. Kita bahkan tadi menentukan nilai positif negatifnya aja sebenarnya masih bisa dengan cara melihat gitu, tanpa menggunakan rumus if ini kan. Sequence change-nya juga lihat begini kan, tapi kalau datanya udah sangat banyak, justru lebih bagus menggunakan Helmert gitu. Ya, jadi Helmert itu penggunaannya itu lebih dikhususkan untuk data yang memiliki jumlah yang besar gitu. Oke, gitu ya. Berbeda dengan yang Rantes. Kalau Rantes itu di data-data yang sedikit itu dia kuat, justru bagus. Di homogenitas.
Oke, nanti juga silahkan kalian gunakan data yang sama atau misalkan mau iseng menggunakan data yang berbeda yang lebih banyak, ya silahkan menggunakan Helmert itu silahkan. Pertama, cuman minta itu saja lah ya, datanya sama aja semua dulu. Untuk homogenitas uji Helmert itu menggunakan data yang sama. Begitu juga untuk kurva massa ganda. Baru nanti supaya kalian pada saat pelaporan, ada laporan praktikumnya, apa menggunakan uji Helmert dan Rantes itu misalkan berbeda. Ya. Syukur-syukur kalau sama. Kalau sama kan berarti gitu, meskipun peruntukan Helmert itu berbeda. Ketika ada perbedaan hasil antara Helmert dan Rantes, mana yang bakal kalian ambil melihat dari Cubiki? Nah, lalu pasti akan muncul pertanyaan, lantas yang disebut data dengan jumlah yang besar itu berapa batasannya? Nah, itu lebih ke penelitian itu ada yang namanya expert judgment gitu ya, penilaian dari si peneliti itu. Nah, apakah dia ingin menilai, jadi relatif gitu, apakah jadi nggak ada batasan nggak ada patokan trigger untuk dia dikatakan hanya besar atau kecil gitu kan, tidak ada. Jadi benar-benar dibebaskan kepada si peneliti itu apakah akan menilai data yang dia gunakan itu lebih bagus pakai Helmert atau lebih bagus pakai Rantes gitu. Seperti itu. Nah, yang paling banyak digunakan sebenarnya adalah massa ganda, karena dia bekerjanya itu lebih spesifik. Ya, dia bisa melihat data homogen atau tidak homogen. Ini juga dapat menjelaskan titik antara data tersebut mulai tidak homogen. Itu karena data ini tidak bisa sebenarnya kita lihat bahwa ini data tidak homogen. Jangan-jangan dari data pertama sampai ke 19 yang dikatakan tidak homogen, ternyata ada data-data yang homogen di antara data 1 sampai 19 itu. Dan itu bisa dilihat kalau kita menggunakan metode kurva massa ganda. Seperti itu. Bagaimana caranya kita melakukan analisis homogenitas atau uji homogenitas menggunakan kurva massa ganda? Persamaan data yang sama. Dari data yang sama ini kita akan membuat tabelnya kan berbentuk kurva grafik kurva atau kurva massa ganda. Oke. Caranya adalah dengan mengakumulasikan nilai data pertama sampai data terakhir, kemudian membandingkannya di grafik dengan menggunakan nilai A sebagai sumbu X dan nilai B sebagai sumbu Y. Langsung saja kita akumulasikan ya. Kita buat di sini akumulasi. Coba kita lihat. Atau kita pakai ini silahkan biar nggak bingung. Oke, kita kasih 58 dan 44. Nah, akumulasi kan tentunya penjumlahan ya, 58 tambah 40 di sini. Terus hasilnya nanti ditambah 73 di sini. Kemudian ditambah lagi 62 di sini. Akumulasi, kita coba akumulasikan. Tambah,
Tarik ke bawah. Dapat. Toh sama. Oke, gitu ya. Kita cek. C4 ditambah E3 di atas itu betul E-nya. Oke. Nah, ini sudah dapat akumulasinya. Kemudian kita grafikan nilai ini. Ada dua cara sih sebenarnya, kita bisa grafikan ini bersama-sama gitu. Jadi satu grafik A sebagai sumbu X, kemudian B sebagai sumbu Y, atau kita bisa grafikan secara terpisah gitu, terus kita lihat data mana yang menyimpang. Kita coba satu-satu. Kita coba dengan cara menggabungkan antara A dan B ini ya, hasil akumulasi A dan hasil akumulasi B. Kita upload. Oke, ini kayaknya kebalik. Ini ribu. Kita add datanya, kita kasih nama apa? Nah, sumbu X-nya adalah sumbu yang ini, yang B. Ya, yang B itu jadi sumbu X. Nah, ini jadi sumbu Y. Sorry kalau tadi misalkan ada yang salah. Jadi yang jadi sumbu X adalah stasiun acuan atau stasiun pembanding. Sedangkan yang jadi sumbu Y adalah stasiun yang kita kaji. Ini. Ini adalah ini. Ya. Nah, setelah begini, ini homogen, maka dia akan cenderung bentuk-bentuk grafiknya itu. Dan ini sebenarnya sudah cenderung linear. Ini bisa dikatakan secara overall sih ini homogen gitu ya. Cuman kalau berdasarkan run test tadi kan ini tidak homogen. Karena apa? Karena di sini baru bisa kita melihat apa sebenarnya yang menyebabkan dia menjadi tidak homogen. Yaitu ada data patahan di sini ya. Itu di sini. Akan sangat terlihat kalau misalkan kita seperti ini. Nah ini. Kalau kita kasih garis, nah ya, ada patahan di sini ya. Data yang di sini sangat mendekati garis trend line. Oke. Ini homogen yang ini. Nah, ini yang menyebabkan tidak homogen adalah data ini sebenarnya. Oke. Ada patahan di sini. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa dengan menguji secara kurva massa ganda kita bisa lebih spesifik lagi melihat dari dia menjadi tidak homogen ternyata ada di data yang ini. Kan ke sini. Sebentar, trendline-nya kita hapus dulu biar gak pusing. Alah nih soal ini. Sebentar. Oke, sumbu X-nya adalah ini. Nah,
terlihat sekali ya. Berapa patahan. Oke. Nah ini nih, ini ada patahan, sini ada patahan. Jadi sebenarnya kita bisa bagi 3. Itu faktor koreksi 2 atau faktor koreksi 3. Cuman karena di sini hanya 1, 2, 3, 4, 5 data, sedangkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data, ya udah kita patah di sini aja. Di sini aja, jadi hanya ada faktor koreksi 1 dan faktor koreksi 2. Mungkin 3 lebih bagus lagi sih, nggak apa-apa, nggak masalah ada faktor koreksi 1, faktor koreksi 2, faktor koreksi 3. Karena di penelitian saya yang tentang kadar air tanah waktu itu, alat saya gunakan 3 kali pematahan, ada 3 kali patah biar dia homogen. Ada faktor koreksi nanti, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Mau dibikin 3 faktor koreksi, mau dibikin 2, itu yang penting nanti di apa namanya, dijelaskan aja di pembahasan kenapa alasannya menggunakan pemotongan 2 faktor koreksi atau 3 faktor koreksi. Oke ya, kalau sudah seperti ini kita munculkan aja sekalian ini ya, equation-nya. Oke, kalau dari nilai regresinya sih udah cukup besar ya, 0,984 nilai R square-nya. Secara ya dia sudah mewakili gitu, nilai X dapat mewakili nilai Y atau nilai B itu bisa digunakan untuk mengisi nilai A gitu kalau misalkan nanti ada data yang kosong. Sebenarnya kalau misalnya sudah besar seperti ini sudah dikatakan, cuman dia ada data yang menyebutkan dia tidak homogen sempurna itu di sini. Berarti tinggal kita patahkan di sini. Ini adalah data keberapa ya? Ini 801, 887. Mana ya? Oh, ini ya. Itu 887. Ini udah tinggal ini kita tandain aja. Kasih warna kuning deh. Ini kita kasih warna. Sorry. Jadi kita buat 2 grafik nanti. Grafik yang nah, tentunya ini tidak bisa langsung dimulai dari sini ya, tidak bisa, tapi kita mulai dari ini. Jadi seakan-akan kita punya 2 jenis data ya, data yang ini dengan data yang ini. Oke. Ini kita mulai dari 54. Jadi kayak angka yang ini ya. Oke, kemudian yang ini juga seperti ini. Seperti ini kita tinggal select data yang tadi, yang ini kita edit, nilai X-nya itu hanya sampai sini, ini juga hanya sampai sini, itu untuk uji apa? Sebelum patahan ya, sebelum patahan kita katakan, nah ini yang sebelum patahan. Boom. Nah, kemudian kita tambahkan satu lagi yang sesudah. Ini yang sesudah patahan. Berarti kalau sudah patahan, dan seri C-nya ini oke. Dah. Yang biru ini yang sebelum patahan, yang merah ini adalah yang sesudah patahan. Yang lain dua-duanya. Display ini. Ini untuk yang ingat ya, ini untuk yang merah, kita buat sekarang untuk yang biru.
Oke, ini untuk yang biru. Kita sudah mendapatkan 2 persamaan linear ya untuk yang sebelum patahan dan yang sesudah patahan. Dari sini tinggal kita tentukan faktor koreksi. Nah, koreksinya adalah nilai slope atau kemiringan dibagi nilai slope kemiringan yang satunya lagi gitu. Setelah patahan maksudnya gitu ya. Ya, setelah patahan dan sebelum patahan. Itu kan yang warna merah, betul, yang biru ada yang sebelum patahan. Yang biru ya tadi ya, jangan sampai kebalik, jangan sampai lupa. Nah, slope atau kemiringan adalah ini ya, koefisien dari nilai X 1,45 dan 1,0065. Kita bagi, rumusnya kan sebenarnya untuk mencari faktor koreksi atau FK, slope setelah patahan, slope sebelum patahan gitu. Oke, bentar ada WhatsApp. Oke. Oke, ya gitu. Tadi sampai mana? Sampai slope patahan. Oke. Setelah patahan dibagi slope sebelum patahan. Slope setelah patahan adalah 1,45 dibagi 0,065 gitu ya. Oke. Ini adalah faktor koreksinya. Faktor koreksi. Faktor koreksi dari grafik yang ini. Slope patahan 1 dan slope sebelum patahan dan setelah patahan. Nah, gimana kalau misalkan ada 3? Nah, kalau ada 3 berarti untuk kita menggunakan 3 persamaan tadi, misalkan nanti ada 3 ya, kita bagi 3 gitu kan. Jadi ini ada 3. Nah, itu kita gunakan masing-masing persamaan ini untuk menduga di range patahan tersebut. Itu aduh, gimana ya cara jelasin? Jadi beda kasus lah. Kalau dengan yang ini agak-agak sulit saya mencontohkan, harus dengan data yang agak banyak. Biasanya kalau patahannya 3 itu menggunakan faktor koreksi seperti ini gitu, tapi langsung aja rumus-rumus ini yang kita gunakan untuk menduga nilai X, nilai Y-nya dari nilai X-nya gitu. Di yang lain aja kalau tentang yang 3 patahan seperti itu. Jadi waktu dulu saya penelitian yang kadar air tanah itu saya pakai tiga regresi, karena kalau misalnya kita pakai 1 itu linear, dia tidak linear dan nilai R square-nya juga kecil, akhirnya saya potong 3 grafik sehingga saya gunakan 3 persamaan untuk menduga nilai kadar air tanah dari resistansi listrik atau ya resistansi tanah gitu, resistennya yang kita ukur gitu. Itulah seperti itu kira penelitian. Oke, kita fokus lagi ke sini bahwa nanti didapatkan satu faktor koreksi. Nah, ini faktor koreksi ini untuk mengkoreksi nilai-nilai akan kita kaji dalam hal ini adalah stasiun A. Lainnya yang
patahan atau yang sebelum patahan yang kita katakan bahwa itu tidak homogen itu. Yang tidak homogen itu yang mana? Kita koreksi. Yang penting kita sampai dulu dengan faktor koreksi ini dulu. Itu dulu untuk yang faktor koreksi kita coba menggunakan yang apa namanya? Dua grafik secara sekaligus ya. Kalau ini kan kita akumulasikan yang tanpa akumulasi, yang apa namanya? Yang tidak digabung ya, ini maksudnya tidak digabung. Yang digabung. Bisa itu sebenarnya bisa. Ini saya copy dulu kali ya. Oke, jangan gitu. Oke, betul. Ini juga B. Ini juga. Yang tadi digabung kemudian dicari patahannya, kemudian ada satu lagi metode dengan metode sama sebenarnya tujuannya itu dengan cara kita buat grafik dengan sumbu X yang sama mana ya, scatter plot. Kita kasih ini kita kasih A. Nah kalau ini sumbu X-nya yang ini ya, pada tanggal 19. Kan tahun atau bulan atau hari lah terserah sumbu X-nya. Nah ini. Tuh, kemudian tambah lagi satu lagi untuk yang B. Dengan X-nya itu sama, ini juga. Ini adalah ini. Yes. Ya, betul. Yang A tadi udah benar belum ya? Oke, sudah oke. Nah, ini yang A benar nggak sih? Oke. Nah, kalau misalkan dari slide atau PowerPoint yang saya berikan minggu lalu itu kan pakai cara seperti ini ya. Cuman kalian pasti akan menemukan nanti kasusnya. Ya, nanti kalau kasus seperti ini agak sulit kan kita melihat gimana nih gitu. Kalau yang di contoh yang di slide kan kalau yang saya berikan minggu lalu itu gitu kan seperti ini. Nah, tiba-tiba ada yang berbeda gitu, gitu kan berbeda. Nah, yang berbeda ini kan berarti yang tidak homogen. Ini gimana gitu, sedangkan di rantes dia dikatakan tidak homogen. Bisa kita dengan ambil kesimpulan karena di sini cenderung terlihat homogen, kemudian menggunakan Helmer ternyata dia homogen, ya kita bisa aja sebut ini
Intinya dalam statistik itu asalkan alasannya tepat, itu bisa kita tarik kesimpulan seperti itu ya. Kita masih penasaran nih, jangan-jangan memang ada nih yang tidak homogen. Baru digunakan cara yang kedua tadi, cara yang digabung ini, gitu kan. Digabung antara sumbu X-nya itu, nilai sumbu Y-nya itu nilai A aksen atau akumulatif A, yang ini akumulatif B, kemudian ditemukan ada patahan, kita buat persamaan, maka didapatkan faktor koreksinya ini. Ketika tadi kita kita gabung sekalipun gitu ya, kita gabung adalah akumulatif B dan sumbu Y-nya adalah akumulatif A, ketika kita gabung menunjukkan nilai R square-nya adalah 0,9, yang itu sudah lumayan tinggi ya. Jadi sebenarnya udah bisa dikatakan homogen gitu sudah. Menjawab yang rantes tadi itu, apakah benar ada tidak homogen, apakah bisa dikoreksi untuk menjadi lebih baik lagi gitu kan. Kalau bisa berapa faktor koreksinya? Nah ya inilah faktor koreksinya gitu, yang 1,44113. Oke, ya, yang tadi kan ini apa? Itu yang tadi patahan dibagi dengan slope sebelum patahan, itu adalah untuk fraksi setelah patahan ya, karena setelah dibagi setelah dibagi sebelum berarti dia untuk mengkoreksi sebelum patahan. Sedangkan untuk mengkoreksi setelah patahan berarti kebalikannya gitu. Itu aja sih. Terus untuk menentukan faktor koreksi sebelum patahan itu dengan menggunakan setelah patahan dibagi sebelum, slope setelah patahan dibagi sebelum, bukan faktor koreksi setelah K itu yang sebelum. Jadi nanti ada 2 faktor koreksi. Nah itulah yang menyebabkan nanti kalau misalkan ada 3 patahan, 4 patahan, jadi banyak gitu ya faktor pengkoreksinya, itu agak ribet juga nanti saya bahasnya kalau terlalu banyak. Kita pakai 2 aja dulu biar gak pusing. Biar jelas saya kasih di sini aja deh. Ini kita pindah. Sorry. Kan ya, ini A sebelum. Kalau FK sudah kebalikannya, slope sebelum patahan dibagi setelah. Sebenarnya saya agak tidak setuju sih menggunakan istilah kayak gini. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya 3 yang disebut sebelum patahan dan setelah patahan itu yang mana gitu kan. Kalau cuma 2 kan enak gitu, yang sebelum patahan berarti dari data pertama sampai data ke patah itu sebelum patahan, setelah patahan berarti dari data setelah patah sampai data terakhir itu setelah patahan. Atau ada 4 itu kan nggak bisa kalimat ini agak kurang tepat sih menurut saya. Intinya untuk mencari faktor koreksi sebelum, berarti kan dibaginya yang sebelum. Berarti kalau kita mau pakai inisiasi sih sebenarnya bisa begini. Sebelum itu A kan, karena dia patahan pertama gitu kan, patahan pertama gitu. Nah, lebih enak sih gini sih bahasanya. Faktor koreksi A berarti yang sebelum patahan.
Nah, berarti slope A gitu kan. Yang ini adalah yang setelah itu adalah slope. Kalau gini kan lebih enak sih sebenarnya. Oke, yang ini B gitu. Ya. Berarti sebelum patahannya itu A, setelah patahannya itu B. Nah, kalau gini kan kalau ada tiga, kalau ada tiga patahan, maksudnya patahnya dua, berarti ada tiga grafik gitu kan. Apa aja kalau misalkan kita ingin mengkoreksi yang range ketiga atau yang terakhir, katakanlah faktor koreksi C, itu kan tinggal kita kasih di sini ya C, berarti ini C, yang ininya slope B gitu ya. Slope C, berarti yang ini slope C, slope sebelumnya slope B gitu ya. Gitu aja sih. Kalau misalnya kan grafiknya sih memang lebih gampang lah kalau pakai ini. Itu ya. Berbeda lagi nanti kalau ada 4 patahan lebih ribet lagi. Ini pakai 2 patahan aja dulu. Oke, seperti itu yang kurva massa ganda, maka ini sudah dapat nilainya ini. Kalau ini kan berarti tinggal dibalik. Sorry. Sama dengan 1,0065 ya. 65 dibagi itu 1,4505. 1, nah, ini faktor koreksi B, ini faktor koreksi A. Sudah ketemu faktor apa? Langkah selanjutnya adalah, ini saya awaskan dulu lah biar nggak pusing. Nah, langkah selanjutnya adalah mengkoreksi data ini dengan cara menggunakan faktor koreksi ini. Untuk mengkoreksi data yang sebelum patahan, berarti yang ini ya. Yang A ya, yang B ini adalah yang pembandingnya. Maka ini itu ditambah dengan faktor koreksi dikali nilai B nanti hasilnya. Yang ini juga faktor nilai. Kalau yang ini berarti yang setelah patahan, gitu. Faktor koreksi yang setelah patahan. Setelah patahan kita ambil contoh ini D54 ya, berarti ini berubah nih datanya jadi 4 ditambah koreksinya adalah 0,9 dikali 163. Nah, maka dia 166,47. Dan seterusnya menggunakan ini. Maka nanti ketika dia dibuat dibuat grafiknya akan kalau ini kan masih ada yang nggak berhimpit. Dia akan semakin berhimpitan yang menyebabkan data itu menjadi homogen gitu, cara manipulasi data tapi secara ilmiah gitu. Jadi kita memanipulasi data tapi dengan cara yang ilmiah, tidak asal biar sama gitu kan, bisa gitu. Tapi ada kaidah ilmiah yang digunakan untuk mengakali, dalam tanda kutip mengakali data. Oke. Karena sekarang sudah 15.28, tinggal beberapa menit lagi. Saya
Kan mungkin untuk pemaparan materinya ya, untuk Rantes, Helmer, dan kurva massa ganda seperti itu. Nanti kita lanjut lagi di pengisian data kosong di minggu depan. Untuk sekarang tugasnya kalian adalah mencari, akan memanfaatkan waktu yang ada sampai 15.50. Ada setengah jam lagi cari datanya. Sambil baca-baca lagi, buka-buka lagi referensi terkait dengan kurva massa ganda. Cari datanya, tentukan kalian mau data harian, atau tahunan, atau bulanan, mau data curah hujan, atau data suhu, atau data apa gitu kan. Silakan cari, ditentukan maunya yang mana. Nanti dibuatkan laporan praktikumnya ya. Laporan praktikumnya itu bersifat pribadi. Silahkan dikerjakan masing-masing. Saya harap tidak ada kesamaan data, tapi kalaupun ada dengan alasan yang jelas tentunya, dengan berbeda-beda data. Katakanlah biar gampang, saya pengen stasiunnya sama boleh, tapi waktu yang berbeda kan bisa aja. Terus stasiunnya sama boleh, data yang digunakan yang satu Taruna menggunakan, satu lagi Taruna menggunakan itu. Jadi bisa lah, saya rasa sih bisa tidak sama tuh bisa. Masing-masing dikerjakan ya, dibuatnya sama seperti yang saya buat, ada sheet Rantes, sheet Helmer, dan sheet kurva massa ganda. Dibuat seperti itu, dibuat untuk kurva massa ganda. Kemudian dibuat laporan praktikumnya dalam bentuk Word. Nanti formatnya akan saya berikan. Kemudian formatnya tidak susah-susah ya. Dan salah lah. Hanya menampilkan mungkinnya judul praktikum kita adalah homogenitas data. Dari praktikumnya apa, metodologinya seperti apa, kemudian langkah kerja, langsung hasil pembahasan. Sudah selesai seperti itu ya. Banyak-banyak lah. Oh ya, daftar pustaka satu lagi terakhir. Buat bab, subbab, dan lain sebagainya yang otomatis seperti makalah gitu ya, tidak usah pakai cover juga. Nantilah saya berikan contohnya ya, saya akan kasih contohnya format dari laporannya. Oke, dan itu dikumpulkan, saya beri waktu 1 minggu sampai minggu depan, hari Senin 2359 gitu. Senin 2359 itu batas akhir pengumpulannya. Google Classroom, saya buat Classroom. Saya buatkan Google Classroom-nya, nanti silakan join di Classroom itu. Jadi kita nanti pengumpulan tugas lewat situ aja ya. Kemarin saya mencoba lain seperti email, kemudian di Simas, agak berantakan di sayanya. Jadinya gitu, saya bingung nih, tugas ini di mana ya? Tugas kelas ini di mana gitu? Oceanografi di mana ya kemarin saya nyuruhnya gitu. Tugas ini, tugas statistika instrumen di mana saya nyuruhnya gitu. Jadi membuat saya bingung sendiri gitu akhirnya. Ya, dengan adalah saya memutuskan untuk Google Classroom itu seperti biasanya. Untuk mengumpulkan tugas, jadi lebih terstruktur lah kalau di situ. Ini sih masih belum bisa lebih dari 2 MB gitu, agak membuat kesel juga gitu, nggak bisa lebih dari 2 MB. Sedangkan materi juga kan bisa lebih dari itu kalau nanti itu. Saya buat kelasnya dulu lah, buat kelas. Nama kelas. Sih.
Klik aplikasi klik. Gadget dulu. Oke, saya setting. Siswa hanya dapat memberi komentar. Oke, halo semuanya, apa kabar nih teman-teman semua? Di video kali ini gue tuh pengen sharing nih beberapa tips and trick, atau bisa kita bilang juga sebagai ini tutorial kode singkat kelasnya. ya teman-teman ya. Karena menurut gue beberapa tips and trick yang bakal gue sharing di sini itu Oke. tergolong simpel banget teman-teman, dan bisa dijelasin dalam Ini waktu saya 1 berikan sampai di chat 2 ya, menit aja kode gitu. Jadi kelasnya. nggak perlu Silahkan dibuatin satu di video untuk satu buah tricks gitu. Jadi di join. sini kita bakal ngebahas beberapa tips and trick yang bakal ngebantu teman-teman Untuk semua dalam Google bermain Classroom PUBG silahkan Mobile. di Oke, kita langsung aja join. masuk ke yang pertama. Atau nanti bisa saya kirimkan juga deh ke PJ-nya yang tadi. Oke, tips and trik pertama yang bakal kita bahas di sini yaitu memanfaatkan mode FPP ketika kita Sudah melempar saya berikan granat juga nih, ke teman-teman. PJ kelasnya. Jadi ini tuh nggak terlepas cuma di frag granat doang ya, bisa buat Nah, smoke itu juga, tinggal nanti bisa buat kalian molotov juga nih, teman-teman. join Nah, di situ yang aja. pengen gua highlight di sini ketika kita melempar Nanti granat dalam mode FPP, kita bakal materi mendapatkan akan saya berikan lewat 100% situ, tapi vision, teman-teman. disimas Karena juga kita tuh sebagai berada di formalitas akan first tetap person saya gitu ya, kita upload nggak juga. ngeliat badan kita sendiri gitu, Dan teman-teman. lewat Tapi simas bisa, dalam tanda lewat kutip ya, nih garis bawahi Google ya, Classroom jangan juga bisa. menggunakan mode Cuman ini untuk ketika pengumpulan kita lagi tugas hanya berada di menggunakan Google coveran Classroom saja gitu, ya. karena nggak bakal kelihatan mau ngelempar kemana gitu kan granatnya. Jadi kalau misalnya kita berada Oke, melakukan saya coveran, buatkan tetap satu menggunakan forum dulu teknik di biasa nih teman-teman. Nah mungkin bakalan ada yang nanya kenapa kita nggak menggunakan teknik free look aja gitu ya, kayak biasa kita TPP terus pas ngelempar granatnya kita tarik tuh free looknya atau gambar matanya, toh juga kelihatan juga kan. Nah menurut gua kalau untuk buatkan dulu. case-nya di open field lebih mending Izin menggunakan Pak, FPP aja teman-teman, karena FPP itu cuma one click udah semuanya untuk selesai gitu. Tapi the ketika kita classroom menggunakan itu tidak free bisa look Pak. ini kita tuh harus nahan. Oh Jadi ya, Kita harus pas nahan untuk di matanya itu, dan kita bergabung juga itu nariknya tuh harus lebih saya lama, ada nggak boleh bacaan kode kurang, kelas nggak boleh tersebut lebih gitu ya teman-teman. Jadi sudah dalam lebih format hemat benar namun membuang. tidak Sedangkan kita memiliki juga izin di open akses. field, kita nggak ada coveran juga buat di gitu TPP-nya. ya. Jadi lebih Oke, mending menurut sebentar, gua sebentar. menggunakan mode Kenapa FPP aja nih seperti teman-teman. Dan itu? berdasarkan experience gua sendiri ketika melempar granat menggunakan mode FPP ini, akurasinya jauh lebih meningkat dan lebih presisi nih. Kalian bisa cobain sendiri. Kelasnya ya, saya ubah dulu. Oke, next yang kedua, gimana caranya ngelawan orang yang TPP nih teman-teman. Kita udah tahu nih posisi lawannya di mana, tapi dia itu TPP gitu ya, di belakang coveran gitu, nggak mau nge-push gitu ya. Gimana cara kita nge-fight orang-orang seperti ini? Nah sebelum kita masuk ke dalam tekniknya nih teman-teman ya, gue pengen menegaskan dulu kalau ini adalah cara yang biasa gue lakukan dan gue share ke teman-teman semua, karena menurut gue ini lumayan besar gitu chance kemenangan gue ketika menggunakan teknik ini. Tapi nggak ada jaminan 100% kita bakalan menang terus gitu kalau Setelah untuk pakai berlaku cheat untuk gitu ya teman-teman ya. 5 Nah ketika berada di posisi ini, gue biasanya suka menggantung movementnya atau pergerakannya nih teman-teman. Gak ada gerakan pasti yang mewajibkan kita tiba-tiba harus ke kiri, tiba-tiba harus ke kanan, itu nggak ada ya teman-teman. Yang penting itu ya gimana caranya lawan ini nggak bisa nebak kita tuh bakal kemana gitu ya. Nah coba di ya. sini kita bisa banget dibuat mainin Free Fire sama movement teman-teman. Gunakan Kalau kode misalnya kelas kebanyakan yang lawan ya ini. ngelihat orang yang udah Free Fire duluan dan dia berada di belakang Gunakan coveran, ini ya, dia yang tuh tadi bakal kita cenderung langsung buang keluar saja, dan ngepasin atau closer ke lawannya gitu ya. Itu pada umumnya pasti kasih semuanya link kayak gitu. undangannya Nah di kita sekalian. Linknya. Kalau nggak bisa pakai kode, silahkan coba pakai link. Saya buatkan forum deh, forum. Ntar dulu, tapi jangan dulu coba, ini belum disimpan. Simpan tadi, simpan dulu. Nah, disimpan, udah disimpan, settingannya udah disimpan. Silahkan coba dicoba tuh dicoba.